Halo, balik lagi di Java Aquatic Indo Channel dengan gue Ponto. Udah lama kita nggak pernah konten lagi. Kangen juga pengen konten. Kali ini kita mau bacain lagi Q&A. Jadi kita per tanggal 10 Agustus kita udah buka toko. Kita udah bisa terima walk-in lagi. Cuman ya tetap protokolnya. Q&A kali ini kita mau bacain ada 19 pertanyaan. Ini kayaknya kameramen nih kerjain gue nih. 19 pertanyaan. Mungkin nanti videonya kalau kepanjangan kita bikin jadi 2 video kali ya. Kita bikin jadi 2 video. Oke, kita mulai bacain 19 pertanyaan dari kalian. Terima kasih juga yang udah tulis di kolom komentar untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin belum semuanya bisa kita... Apa udah semuanya, Ji? Udah semua ya? Oh, udah semuanya dimasukin. Ya, kita bacain satu-satu. Dari Arnida. Ko Ponto mau tanya, apakah sistem filtrasi Kaltnesh K1 Micro efektif untuk reef atau marine tank? Nah, K1 tuh yang kecil-kecil, plastik kecil-kecil. Itu dia mantep banget sebetulnya buat aerobik bakteria, di mana aerobik bakteria itu kita sangat perlukan untuk bisa mengurai amonia dengan cepat. Itu yang nanti akan ada di air. Cuman kalau anaerobik bakterianya itu bisa muncul dari media-media seperti batu, biasanya di air yang tenang. Anaerobik sendiri itu fungsinya lebih kayak buang fosfat sama nitrat, karena nutrien-nutrien itu yang dikonsumsi sama si anaerobik bakteria. Kalau untuk aerobik bakteria itu sebenarnya kita butuh buat kayak main di fish only, lebih banyak aerobiknya akan lebih cepat untuk ngurai amonianya. Saya rasa itu jawabannya. Next, dari Aldit Cia. Bahas penempatan wavemaker yang benar dan baik dong Om. Thanks. Penempatan wavemaker sebetulnya gini. Wavemaker sendiri kan fungsinya kayak dia buat arus ya di dalam akuarium. Jadi kalau misalnya kita punya akuarium itu diusahakan sebaiknya nggak ada area dead spot atau daerah yang ngegenang airnya di satu area. Jadi karena itu akan menjadi, nanti akan bisa jadi kayak penumpukan nutrien, terus penumpukan sisa bakteri, penumpukan sisa-sisa organic waste-nya di sana, nanti dia bisa fotosintesis. Nah, itu biasanya nanti jadi kayak cyano, terus ada kayak jaringan bakteri yang hidup di situ karena mereka bisa fotosintesis. Nah, itu jadi sebetulnya kayak wavemaker itu kita kasih buat area-area yang sulit kejangkau atau nggak kena sama arus, di situ kita taruh. Jadi arusnya semua muter, airnya semua bergerak. Gunanya lebih ke sana sih. Jadi kalau nanya penempatannya di mana ya tergantung akuariumnya kalian itu return pumpnya di mana, terus posisi overflow-nya di mana. Nah, di situ nanti baru kelihatan di mana yang ada dead spot-nya. Biasanya di situ kita taruh wavemaker atau yang kena sama wavemaker di daerah sana. Biasanya itu. Wavemaker itu juga nggak perlu gede-gede. Yang penting ya terutama kalau misalnya main di LPS ya, karena LPS itu kan nggak terlalu butuh kayak arus yang sekuat SPS. Karena kalau SPS itu, kenapa sih kita butuh wave yang gede di SPS? Karena SPS itu sensitif. Jadi kalau misalnya kalian punya SPS itu ada kayak kotoran yang nempel atau debu-debu, detritus yang nempel di sana, biasanya dia akan mulai kelupas, dia punya kulit. Jadi kita butuh wavemaker sebenarnya untuk bersihin debu-debu itu biar nggak hinggap di sana. Lebih ke sana gunanya. Saya rasa cukup jelas. Next, Asoka Dwi. Ko Ponto, kalau kolang kaling buah di bubble-nya itu kayak berdebu atau bintik-bintik hitam, bisa dibilang kayak kotor gitulah, nggak putih kayak yang semula. Itu karena apa ya? Dan cara ngatasinnya? Makasih. Kolang kaling buah di bubble. Oh, ini koral cendol ya.
Karang cendol kayak berdebu ada bintik. Kemungkinan itu ada flatworm, tapi yang nggak tahu ini bentuknya kayak gimana kalau debunya. Debu-debu detritus, apa debu detritus atau bintik hitam. Ya mungkin kalau biasanya sih yang saya temuin, sepengalamannya saya itu flatworm, nempel di bubble-nya. Jadi dia tuh numpang makan sebetulnya. Dia akan ngambil makanan yang harusnya jatahnya buat si koral-koralnya kalian. Cuman kalau misalnya mau ngatasin flatworm, kita ada kayak saliver flatworm gitulah, flatworm exit atau apa gitu namanya, saya lupa. Itu bisa pakai itu, nanti flatwormnya tuh pada mabuk, ntar pada mati dia. Kalau debu-debu kayak detritus ya mungkin nggak masalah sih, paling tinggal dikasih arus yang pelan aja di daerah sana. Saya rasa lebih ke flatworm, tapi kalau untuk ngatasin flatworm itu tadi. Thank you pertanyaannya. Next, Anthony Suryanto. Om Bonto mau tanya untuk FO tank. Apakah dengan adanya aerator yang nyala 24 jam akan berefek bagus buat sistem? Ada yang bilang perlu, ada yang bilang nggak perlu. Cici Anggi sehat selalu dan semangat recokin Om Bonto. Thank you Om Antoni. FO perlu aerator. Sebenarnya aerator itu bisa tergantikan dengan adanya di skimmer di akuarium kalian. Jadi karena itu sama aja. Kalian pakai skimmer, dengan kalian tambahin aerator, mungkin pH-nya akan jauh lebih tinggi karena banyak oksigen di dalam sana. Bagus nggak? Ya bagus aja kalau misalnya oksigennya banyak, oksigen levelnya banyak, ikan-ikan juga lebih happy sebetulnya. Cuman kalau misalnya nggak pakai aerator pun nggak masalah karena udah tergantikan sama bubble yang ada di skimmer. Saya rasa itu. Thank you Anthony. Next, Dimas Dairi. Permisi Om, buat ngilangin keong atau siput kecil-kecil di reef tank bagaimana ya? Terima kasih banyak Om. Keong atau siput kecil, kalau di marine sih kita nggak ada yang buat ngebunuh khusus keong sih ya. Obatnya gitu kita nggak ada. Kita nggak ada obatnya. Cuman kalau biasanya kita bisa kasih predator. Ya mungkin bisa kayak ikan-ikan jenis buntel, dia bisa makan keong-keong kecil atau siput-siput kecil. Terus kayak trigger mungkin dia juga bisa makan, cuman ya hati-hati sama kalian punya koral. Dan biasanya gini, paling kita ngatasinnya sebelum kita masukin koral, biasanya kan itu nempel di batu-batu koral tuh, dia numpang. Biasanya kita dip dulu, atau kalau kalian punya live rock, cari dulu. Kalau kalian pakai live rock, biasanya tuh banyak kayak biota-biota kecil tuh kayak keong, ada telur-telur apa gitu. Kalau kita sih amannya memang pakai dry rock aja yang biar lebih aman lah. Dry rock itu nggak ada hama-hama seperti itu soalnya. Jadi kalau misalnya mau ya pakai predatornya. Predatornya apa aja nanti bisa dicari di Google sih atau di forum-forum luar. Saya juga nggak terlalu tahu banyak. Yang saya tahu ya paling jenis puffer sama triggerfish bisa jadi salah satu predatornya keong. Oke, thank you. Next, dari Blue Lemon. Om Tante, nggak ada E-nya ding, Om Tan. Karbon pellet seperti skims kalau berlebih berbahaya nggak? Atau bisa menyerap nutrien seperti KHC, AMG? Karbon pellet seperti skims. Ini karbon, maksudnya karbon dose bio pellet atau karbon aktif ya? Ya udah saya jawab dua-duanya deh. Kalau karbon dose kayak bio pellet, kalau kita pakai berlebih itu biasanya tank akan jadi kayak berkabut, cloudy. Itu dia bukan menyerap, tapi dia kayak merangsang si bakterinya untuk bisa ngambil si nutriennya lebih cepat. Cuman kalau kebanyakan ya itu, kalau over dia akan berkabut. Terus oksigen level di akuarium kalian drop, biasanya turun. Bahaya nggak? Pasti bahaya. Sesuatu yang kelebihan itu pasti nggak bagus juga. Terus kalau misalnya karbon aktif yang dimaksud, kalau kelebihan berbahaya nggak? Nah kalau karbon aktif, kalau dia kelebihan sebetulnya nggak bahaya. Jadi dia akan nyerap semua kayak apa ya? Pokoknya dia bisa serap
kayak racun lah, bau lah, dia serap semua tuh airnya jadi bening. Kalau nutriennya dia juga bisa serap si karbon aktif. Terus KHC AMG setahu saya sih KHC AMG dia nggak serap ya. Ya nggak tahu, koreksi kalau misalnya saya salah. Cuman sepengalaman saya sih nggak nyerap base elemen sih KHC AMG, karbon aktif kayaknya nggak nyerap. Cuma kalau nutrien dia bisa serap. Nutrien dia serap, amonia dia bisa serap, terus kayak ya makanan koral gitu dia bisa serap juga. Saya rasa itu sih. Oke, next dari Faisal Hamid. Om Bonto mau tanya kalau rescaping cycling ulang nggak? Ya kalau di rescaping, jadi ekosistemnya dibongkar sama kalian, ya baiknya tetap cycling. Cuman mungkin cyclingnya itu nggak selama saat kita awal, karena air yang dipakai kan juga udah kebentuk kan, bakteri-bakterinya udah ada. Cuman yang jadi masalah adalah nitrat yang numpuk di area-area sekitaran batu, di pasir, nutriennya itu pasti ada penumpukan di daerah sana. Nah itu saat kita bongkar pasti dia akan keluar lagi. Jadi sebaiknya cyclingnya lebih buat nurunin si nutrien yang udah kita acak-acak itu tuh. Cuman nggak perlu selama sampai 1 bulan cycling gitu, nggak. Paling cuman ya 1-2 minggu udah kalian udah bisa isi lagi lah. Oke, next. Luna Lina. Kok kalau tank 120 kali 50 kali 50 pakai lampu LED HPL yang berapa watt reef tank? 120 50 50. Kalau untuk LPS sih kayaknya 100 watt atau bisa lebih kecil ya, 35. Ya kurang lebih 100 watt lah kalau untuk LPS masih bisa. Yang penting cahayanya rata, terus udah gitu kalau untuk SPS, mungkin SPS itu minimal 250 watt. Cuman ya sebenarnya watt itu bukan patokan untuk kita tahu sih. Jadi patokan utamanya lebih ke par dan purnya. Cuman kalau misalnya rata-rata wattnya itu di sekitaran itu 100 watt buat LPS kurang lebih, terus SPS itu minimal 250 watt, 300 watt sampai 400 watt buat tank ukuran itu. Oke, thank you. Next dari Juliandika Dwi Saputra. Izin bertanya Om Bonto dan Cici Anggi. Di tank gua ada cendol ungu kejatuhan babut. Nah, kulit arinya si cendol ngelupas sampai kelihatan tulangnya, dan sekarang nggak mau ngembang. Ngobatinnya gimana ya? Terima kasih. Ya, jadi itu luka. Dia biasanya cendolnya yang kalah sih. Kalau cendol ketemu babut biasanya cendolnya kalah, karena babut itu sifatnya lebih agresif. Jadi kalau misalnya dia udah ada luka, kalian bisa obatin pakai dokter tim First Defense. Cuman kalau misalnya bisa sembuh lagi nggak, bisa balik lagi nggak kayak awal, nggak bisa. Pasti dia udah ada lukanya. Cuman lukanya itu bisa kering, bisa sembuh bisa. Cuman kalau balik ke semula nggak bisa. Atau kalian bisa pakai Coral RX. Itu nggak cuman buat ngebuang hama, tapi dia juga bisa nyembuhin karena dia ada kayak obat buat lukanya si koral. Ya kalau kita biasanya potong koral, biasanya kita rendam pakai dokter tim First Defense karena udah dilukain, kita rendam pakai First Defense itu bagus sih. Jadi dia si itunya bisa recovery lagi tuh, si luka si dagingnya dia, daging koralnya.